Bang, setiap dapil itu atau umumnya masyarakat kita itu tentu punya permasalahan-permasalahan sendiri, yaitu apakah itu pendidikan atau kesehatan atau sosial kemasyarakatan. Tadi Abang sudah sebutkan beberapa contoh. Abang sebelum menjadi bacalek pun sudah terlibat untuk membantu masyarakat di bidang-bidang tertentu ya, seperti tadi kesehatan juga pendidikan. Kira-kira ke depannya itu ketika Abang menjadi seorang calon seorang anggota DPRD atau akhirnya menjadi wakil masyarakat Sagulung di situ, apa yang Abang perjuangkan di sana, Bang? Yang akan saya perjuangkan itu tentunya satu, saya tertarik dengan pendidikan. Dan kesehatan barangkali. Oke, pendidikan dulu, Bang. Apa yang Abang lihat masalah pendidikan di Sagulung? Yang pertama ya, kalau kita bicara secara objektif, ada hal-hal tertentu yang mungkin pihak lain tidak bisa melihat. Contoh, sekarang ini kan kalau misalkan ada penerimaan murid baru, ya, apalagi SMA sederajat, sering menjadi persoalan masalah kapasitas. Artinya banyak orang, bahkan saya belum dewan, Pak, sudah banyak orang yang minta tolong supaya anaknya bisa dimasukkan ke sekolah tertentu. Cuma saya sampaikan, saya ini belum memiliki power dan jaringan apa-apa. Walaupun sebenarnya di satu sisi saya juga berusaha juga, masih ada enggak saluran yang bisa kita gunakan, tapi saya nggak pernah berjanji. Nah, mereka berlomba ke negeri itu karena satu, biaya pendidikan itu lebih murah, karena negara memberikan subsidi untuk itu. Nah, ini di satu sisi sebenarnya banyak sekolah di Batam ini termasuk swasta yang bersedia mendidik anak-anak itu. Tapi persoalannya swasta ini tentu kan dengan biaya yang mahal, relatif lebih mahal daripada pendidikan milik pemerintah negeri. Nah, sekarang bagaimana kita merumuskan agar sekolah swasta ini juga menjadi primadona, tidak melulu harus ke sekolah negeri, Pak? Apakah dana BOS itu ditingkatkan? Bisa juga. Atau kesejahteraan guru-guru swasta itu juga ditingkatkan melalui bantuan pemerintah, apakah BOS atau APBD juga? Ini harus kita pikirkan, Pak. Sehingga ini di satu sisi bahkan di Sagulung ini ada juga sekolah yang hidup segan mati tak mau. Bahkan yang sudah tutup karena semua berbondong-bondong ke pemerintah, ke sekolah negeri, karena memang masyarakat itu tidak sanggup sekolah di swasta sebagian. Ya, sehingga sekolah swasta juga yang memiliki infrastruktur, memiliki juga SDM yang mendidik, tapi ini jadi ditinggalkan oleh masyarakat. Di sini pun jadi apa? Tertinggal gitu loh. Dan enggak, ya akhirnya kesejahteraan guru dan kualitas guru tentunya akan menjadi taruhannya. Tentunya yang menjadi korban anak didik. Ya, jadi di pendidikan itu saya rindu bahwa sekolah swasta bisa menjadi pilihan dari para masyarakat, dengan harapan pemerintah memberikan bantuan atau porsi yang lebih besar lagi, sehingga masyarakat itu bisa bersekolah tanpa khawatir masalah biaya. Itu akan kita coba kita perhatikan nanti, Pak. Kita perjuangkan. Oke, Bang. Tapi saya melihat bahwa masalah pendidikan ini bukan baru tahun ini terjadi. Itu kan masalah laten yang sudah terjadi hampir sekitar 10 tahunan belakangan ya. Pertanyaannya bahwa anggota-anggota dewan kita petahana yang sudah duduk di sana pun tentu punya cara berpikir seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak menyelesaikan itu. Bahkan sampai sekarang pun keluhan soal itu masih ada. Sementara petahana-petahana wakil rakyat kita di sana pun pasti ada juga yang dulu juga tentu menjanjikan kepada masyarakat, bahkan mau memperjuangkan pendidikan juga. Bagaimana skema atau formulasi dari versi Bang Majasaur Manalu sendiri untuk menjawab hal ini? Jangan sampai sama ketika misalnya Abang duduk di sana, sama juga tidak menyelesaikan juga ini. Ya, benar. Jadi kalau saya memberikan sebuah pernyataan, memang
kita harus melihat dulu secara holistik Ya. seperti apa sistem pendidikan itu berlangsung di Kota Batam ini, ya. Jadi tanpa memahami sebuah kerangka yang luas itu, ya kita pun memberikan seperti apa, itu belum bisa, nanti tidak akurat, ya, karena kita nggak boleh asal bicara. Ya. Tetapi yang penting dari komitmen kita sudah terpikir untuk itu, ya. Karena apa? Masa depan bangsa ini kan ada di anak-anak kita, Pak Tommy, bukan di kita lagi. Jadi kalau sampai anak-anak kita nanti juga kesulitan, oke lah, ditampung, dipaksakan di SMA atau SMK sederajat yang negeri. Tetapi sumber daya manusia, tenaga pengajar, ruangan tidak cukup juga. Akhirnya ada kelas pagi, kelas siang misalkan. Itu juga nggak jadi jawaban, Pak. Apakah kita korbankan kualitas daripada anak kita ini hanya dapat harga yang lebih ringan ya di sekolah negeri, tapi kualitasnya juga tidak maksimal, ya. Kita ini sudah eranya kita memang mengandalkan sumber daya manusianya, Pak. Jadi bagi kami formula tadi Pak Tommy sampaikan, ya kita lihat diberikan kesempatan sama kita lah. Kita siap menjawab itu. Artinya banyak, Pak, masalah pendidikan kita lihat. Contoh, pernah tapi ini dari orang tertentu. Misalkan seragam baru muncul setelah setengah tahun, seragam setelah 8 bulan baru diterima oleh anak didik. Coba kalau saya kan dulu zaman kita anak-anak mungkin dengan Pak Tommy ya, barangkali mungkin masih wong desa juga, Pak ya. Iya. Bapak dari mana nih kira-kira? Saya dari Larantuka, Flores Timur. Flores Timur. Ya. Saya pikir ini masih satu generasi kita, Pak. Dulu, Pak, kita itu bebas beli seragam itu di pasar. Iya, benar. Tidak harus dari sekolah. Iya, Bang. Dengan harga terjangkau. Ya. Kan ini kan salah satu menjadi masalah juga sekarang kalau kita amati. Bagaimana dikembalikan seperti itu, misalkan ditentukan seragam sekolah SD itu atau SMP SMA itu warna kayak gini, warna ini bisa diproduksi oleh UMKM, tidak harus dikuasai oleh pemodal, ya. Jadi semua juga hidup. Ini banyak masalah yang kita lihat di lapangan, bukan hanya masalah penerimaan murid baru, Pak. Banyak yang harus kita kualitasnya lah, supaya masyarakat juga yang sekolah itu walaupun swasta mungkin ya. Jangan swasta misalkan sekolah itu harus juga ambil seragam dari sekolah itu, langsung aja ke pasar. Banyak yang sehingga semua ekonomi berputar, Pak, tidak dikuasai segelintir orang. Berarti Abang sendiri sudah memetakan persoalan-persoalan terkait dunia pendidikan di daerah Dapil Sagulung dan sudah punya alternatif solusi yang bakal ditawarkan ketika Abang duduk sebagai wakil rakyat dari Sagulung. Kita memang hadir menjadi pilihan bagi masyarakat Kecamatan Sagulung atau Dapil 4. Ada yang kita berikan, yang kita bawa kepada masyarakat itu. Bukan ada misi saya secara pribadi untuk masyarakat itu, enggak. Ada misi saya pribadi dari masyarakat untuk saya, enggak. Tapi ada misi saya menjadi wakil rakyat yang betul-betul dapat memberikan suatu harapan yang baru, energi yang baru untuk Kota Batam. Dan saya pikir bukan hanya di Kecamatan Sagulung dampaknya nanti, tapi secara semua Kota Batam. Oke, Bang Maja Sahor Manalu.